Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita mendengar firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Kali ini tema kita adalah tentang apakah pertobatan kita itu spektakuler atau yang biasa-biasa saja atau radikal. Ini yang akan kita bicarakan. Apakah pertobatan kita itu harus spektakuler, harus radikal, atau seperti biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudaraku, kita langsung ambil contoh di dalam Kisah Rasul pasal 9. Di sana tentang Saulus bertobat. Saya akan cuplik saja ayatnya. Ayat yang ke-5. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" katanya. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana aku dikatakan padamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat seseorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Bapak Ibu Saudaraku, kalau lihat bagaimana Saulus bertobat sehingga namanya diganti Paulus. Di sana ada hal-hal spektakuler yang dialami Paulus. Dulunya seorang ahli Taurat, seorang yang membenci kekristenan, tetapi dia bertemu dengan Tuhan. Matanya buta 3 hari Bapak Ibu. Setelah itu diubahkan Tuhan. Dia menjadi seorang rasul yang hebat. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin terbesit di dalam hati kita. Kok orang lain punya pertobatan yang spektakuler? Orang lain memiliki pertobatan yang sangat nyata. Sedangkan saya kok biasa-biasa saja ya Bu? Apa salah ya? Bapak Ibu Saudaraku tidak perlu khawatir ya. Saya ini lahir di keluarga Kristen memang. Papa mama saya Kristen. Jadi saya lahir dari keluarga Kristen. Jadi saya juga tidak pernah mengalami hal yang spektakuler seperti yang Paulus rasakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang kita bicarakan hari ini, yang penting itu buah pertobatannya. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu memusingkan si A mengapa dipakai Tuhan bertobatnya spektakuler sampai terkenal, sedangkan aku tidak pernah terkenal. Itu bukan masalah, tidak bahaya kok ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingat beberapa kisah pertobatan yang begitu dramatis dan luar biasa di dalam Alkitab. Kita ketahui bahwa pertobatan Saulus atau Paulus dalam Kisah Rasul pasal 9, seseorang penganiaya jemaat yang akhirnya menjadi pemberita Injil. Dalam sejarah gereja, kita mengenal kisah pertobatan Aurelius Agustinus, dari seorang pendosa seksual yang tak pernah merasakan damai, tapi akhirnya menjadi pemimpin gereja terkenal di abad keempat. Dan terpenting dalam sejarah kekristenan, pertobatan Martin Luther, seorang imam di kalangan gereja Romawi Katolik yang menjadi tokoh reformasi gereja, juga menambahkan daftar cerita-cerita pertobatan yang luar biasa, spektakuler. Pertanyaannya, apakah pertobatan sejati itu harus terdengar spektakuler? Bagaimana dengan orang-orang tertentu yang lahir memang Kristen dari awal, dari kecil? Keluarganya sudah Kristen semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, pertama-tama kita perlu memahami esensi pertobatan ya.
Ya, Bapak Ibu Saudaraku, salah satu kata yang sering digunakan untuk pertobatan itu adalah metanoia. Makna dasar yang terkandung dalamnya adalah perubahan pikiran. Metanoia, perubahan pikiran. Yang dipentingkan adalah transformasi konsep. Ya, Bapak Ibu ya, seseorang yang menyadari keberdosaannya dan ketidakmampuannya memperoleh hidup yang kekal dengan perbuatan baiknya hanya karena kasih karunia Allah itu membuat Anda mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, perbuatan baik yang kita lakukan tanpa mengenal Kristus itu pada dasarnya sia-sia. Dalam arti, Bapak Ibu perlu tahu bahwa penebusan Kristus di kayu salib itu membawa kehidupan yang kekal buat umat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, penebusan Kristus itu sudah masuk dalam proses yang sangat panjang saat kita menjadi Kristen. Kita menjadi orang-orang yang sudah ditebus, mengalami pembaruan pikiran, pembaharuan budi dari hari ke hari, dari kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga matang, tua, dan sebagainya. Bapak Ibu, iman Anda akan diuji dengan berbagai ujian, dengan berbagai kesulitan hidup. Di sana akan terlihat apakah Anda berakar di dalam Dia. Yang dipentingkan adalah transformasi konsep. Seseorang yang menyadari keberdosaannya dan ketidakmampuannya untuk meroleh hidup yang kekal. Dalam proses pertobatan, mereka beriman kepada Yesus. Pertobatan mereka mungkin tidak terlihat spektakuler. Hidup mereka relatif tetap sama. Hanya saja konsep mereka diubahkan. Apakah itu? Motivasi kesalehan mereka difokuskan kepada Kristus, bukan difokuskan karena aku, semua karena aku dan aku, tapi karena Kristuslah Anda berbuat baik, karena Kristuslah Anda dipakai melayani pekerjaan Tuhan. Perbuatan baik yang dilakukan bukan sekedar tuntutan moral, kebiasaan atau upaya untuk memperoleh keselamatan. Yang kedua, kita perlu garis bawahi bahwa Alkitab lebih banyak membicarakan hasil pertobatan daripada proses konkretnya. Banyak tokoh Alkitab dari kisah pertobatannya yang kita baca, walaupun perubahan hidup mereka tetap terlihat jelas, dari porsi pembahasan dapat disimpulkan yang paling penting adalah kesungguhan dan kualitas pertobatan seseorang. Bukan seberapa spektakuler seseorang berjumpa dengan Kristus. Tidak heran kalau ada artis begitu dia menerima Kristus langsung kebanjiran order. Mereka diundang oleh gereja-gereja setempat untuk memberikan kesaksian. Padahal mereka baru saja mengenal Kristus. Tentu saja ada proses panjang yang harus dilalui. Gereja Tuhan ini lupa, seringkali suka menguahkan, mengeluh-elukan orang yang baru percaya sehingga diberi kepercayaan di mimbar dengan memberikan kesaksian, bahkan sampai berkhotbah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita perlu sadar manusia hidup butuh proses. Kalau Tuhan mengendaki pertobatanmu spektakuler, ya disyukuri saja. Tapi kalau Bapak, Ibu, Saudaraku memang terlahir dari keluarga Kristen, tetapi sejak mendalami iman, mengalami pembaruan pikiran, metanoia, pembaruan budi, ini akan membawa pertobatanmu pada proses di mana pendewasaan iman. Ya, Bapak Ibu ya, hal terakhir yang perlu dipertajam dari arti kata radikal. Bapak Ibu, Saudaraku pernah mendengar kata radikal kan? Kata ini berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar. Perubahan radikal itu apa sih? Perubahan yang bersumber dari dalam.
sampai ke akar persoalannya. Jadi orang yang radikal di dalam Tuhan bukan sok-sokan, sok suci, sok baik di depan orang, tetapi radikal di dalam Tuhan ini dalam arti dia lebih berakar ke dalam, sehingga di depannya itu membawa pembaruan budi, tidak hanya pura-pura baik di depan jemaat. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Saya ngomong seperti ini bukan karena ada kepahitan dengan si A, si B, Bapak Ibu Saudaraku. Saya berkata tentang firman Tuhan. Ingat, pertobatan yang spektakuler itu harus diimbangi dengan hasil proses kepanjangan, proses yang kontinu, yang berkepanjangan. Itu membutuhkan kedekatan Anda dengan Tuhan dari hari ke hari. Dalam arti setiap pertobatan seharusnya radikal. Mengapa saya katakan begitu? Karena kuasa dosa dalam hidup kita sudah dihancurkan melalui penebusan Kristus. Akal budi kita pun terus-menerus dibarui untuk kehendak Allah. Kekristenan Alkitabiah tidak hanya menawarkan perubahan moralitas saja, tetapi transformasi internal melalui kuasa Injil Yesus Kristus dan pekerjaan Roh Kudus yang ada di hati manusia. Sebagai kesimpulannya, pertobatan tidak harus spektakuler loh. Bapak Ibu Saudaraku, pertobatan tidak harus spektakuler loh, tetapi pasti radikal. Masing-masing orang berjumpa dengan Kristus dalam situasi yang khusus dan momen-momen yang khusus. Mungkin kita, setiap orang mengalami pengalaman yang berbeda dengan Yesus. Tetapi transformasi internal ini melalui kuasa Injil Kristus akan mengubah pola pikir kita. Kita akan menjadi sama seperti Kristus. Kita mempunyai motivasi yang sesuai dengan Kristus. Bukan motivasi ingin dilihat orang, ingin mendapatkan pujian, dan sebagainya. Pertobatan tidak harus radikal, tetapi harus, mohon maaf ya, saya akan ulangi, pertobatan tidak harus spektakuler, tetapi pasti radikal. Ya Bapak Ibu, saya akan ulangi. Pertobatan tidak harus spektakuler, tetapi harus radikal. Masing-masing orang harus berjumpa dengan Kristus dalam situasi yang khusus, dalam momen yang khusus bersama Yesus. Pertemuan pribadi dengan Kristus inilah yang akan membawa warna baru di dalam kekristenan. Ya Bapak Ibu ya, radikal ini bukan berarti menjadi orang yang selalu agamanya pingin diwakkan atau mungkin melakukan ritual agama supaya dilihat orang. Jadi agamawinya itu seakan-akan dikelihatkan di depan, pada radikal itu berakar ke dalam, berakar kepada Kristus. Kristuslah yang akan menumbuhkan iman kita. Bapak Ibu Saudaraku, ada amin? Di atas semua itu, yang penting itu sebenarnya adalah perubahan di dalam diri masing-masing. Sungguh, apakah ini sudah terjadi? Perubahan pola pikir, perubahan kondisi hati, perubahan cara Anda melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya menghimbau dari tempat ini untuk umat-umat Kristiani, untuk anak-anak Tuhan. Jangan terpancing dengan hal-hal yang spektakuler membuat kalian minder. Anda semua berharga. Si A dipakai Tuhan dengan spektakuler, mungkin Anda dipakai hanya sebagai asyir, atau mungkin hanya bersih-bersih gereja atau poster. Jangan berkecil hati. Setiap orang mempunyai panggilannya masing-masing. Yang pasti tidak harus spektakuler pertobatannya, tetapi harus radikal, berakar di dalam Tuhan. Paulus begitu dia bertemu dengan Tuhan, saat namanya Saulus bertemu dengan Tuhan, diubahkan Tuhan, namanya menjadi Paulus. Pola pikirnya perlahan-lahan berubah. Dia mulai tahu, oh ternyata apa yang kubanggakan dulu yang menjadi pencapaianku di dalam Kristus, itu hanya
sampah. Di dalam Kristus semua yang aku miliki, kebanggaan semata, semu, itu tidak berlangsung lama. Semua adalah anugerah Allah. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, kesimpulannya, bertobatlah bukan hanya ingin dilihat orang. Bertobatlah setiap hari. Dalam arti jangan hari ini tobat, besok kumat. Seperti orang hari ini karena ada makan-makan besar, tidak diet. Besok dietnya lagi makan, diet tidak. Bukan begitu. Pertobatan itu kontinu. Pertobatan itu proses yang panjang. Menghasilkan buah pertobatan. Menghasilkan buah itu butuh proses kerjasama antara Kristus yang ada di hatimu. Itu akan membuat kita sebagai anak-anak Tuhan berjalan beriring, memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kebenarannya, bekerja dengan setia, membiarkan Kristus itu mewarnai pikiran kita. Warnailah dunia dengan pola pikir Kristus Yesus. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai kesudahan zaman.